Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini gue mau ajakin kalian semua main ke rumah gue yang di Karawang. Ini bukan jalan-jalan lagi. Jadi gue mau ngasih kalian sesuatu yang beda. Jadi kali ini gue mau bikin tutorial cara bersihin telek kucing di rumah dengan cepat. Ini di rumah gue punya beberapa kucing, jadi ada 4 kitten sekitar 6 bulan. Ini jantan semua. Lalu ada satu lagi nih ibunya, dia sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ini semua ras British Shorthair. Jadi gue mau bersihin telenya, tapi kali ini gue bersihin dijadiin konten ya. Nah ini gue mau bersihin telenya, jadi gue pakai 2 alat. Pertama pakai sekop yang khusus buat telek, yang satu lagi pakai pengki mini. Nah pengki mini ini gue pakai buat bersihin kencingnya. Jadi kalau pakai sekopnya doang biasanya nggak maksimal bersihin bekas kencingnya, karena kan nanti dia jadi buyar ya. Kalau misal pakai pengki ini lebih maksimal, jadi benar-benar ke akarnya, benar-benar bersih lah. Nah emang ini gue ada 3 kandang, yang 2 ini dijadiin panjang memanjang. Yang atas itu ibunya, yang paling bawah itu anaknya. Kenapa dipisah yang satunya? Ini dia emang agak jorok kalau berak kemana-mana. Terus kalau yang di kandang kaca ini ada 3. Yang di kandang kaca ini mereka nggak terlalu rusuh kalau pada bercanda, jadi pupnya nggak berantakan. Nah di dalam kandang kaca ini ada Ryu, terus Hiro sama Kibo. Terus kalau yang ibunya namanya Akira, terus yang bawah itu namanya Shiro. Jadi sebenarnya dulu gue nggak se-excited ini sama kucing. Memang dulu di rumah orang tua punya kucing, cuman kucing domestik, bukan kucing ras seperti yang sekarang ini. Tapi karena satu dan lain hal, ya akhirnya gue mutusin buat coba melihara satu. Terus gue coba breeding. Alhamdulillah waktu itu dapat 5 kitten. Tapi yang satunya udah ada yang adopsi. Itu yang betina waktu itu, namanya Yuki. Jadi sekarang tinggal yang jantan semua 4-4-nya. Nah, kenapa gue pakai masker? Emang pertama gue masih belum tahu pasti gimana cara buat ngilangin bulu rontok ya. Karena gue udah nyoba hampir, ya nggak semua, cuman beberapa vitamin udah gue cobain, tapi emang masih ada bulu-bulu halus yang masih terbang. Karena gue juga punya anak kecil, jadi bukan ya bau atau gimana ya sebenarnya, karena udah biasa itu udah mendarah daging bau kotorannya. Cuman ini karena bulunya halus kecil-kecil nggak kelihatan, makanya gue pakai masker setiap bersihin kucing atau mau ngasih makan kucing. Iya, karena bulunya takut kehirup juga. Jadi menurut gue kalau pakai masker ini termasuk safety juga buat diri kita, biar nggak ada, ya meminimalisir bulu yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan gua untuk makanan sendiri itu pakai Kitchen Flavor Beauty yang all stage. Kenapa nggak pakai Royal Canin? Karena itu tadi ya, budgetnya lumayan. Ya emang nggak semaksimal yang bisa sampai bulat mukanya, mungkin karena keturunan juga ya, jadi dari ras ibunya soalnya nggak bulat banget mukanya, jadi anaknya hanya beberapa yang bulat ngikutin bapaknya. Dan kebetulan bapaknya ini
rasnya Scottish Fold, tapi yang double fold bukan yang triple fold. Waktu itu gue pacakin di daerah Tangsel. Terus melihara kucing itu sebenarnya asik. Kalau misalnya kita lagi bete, lagi banyak pikiran, lepasin semua di lapangan itu, wah udah seru banget. Mereka bisa lari-larian, bisa bercanda, loncat-loncatan. Terus belum lagi ada pengunjung yang nanyain, kucingnya lucu ya, kayak kita punya kesenangan sendiri gitu. Terus di rumah juga gue selalu sediain sabun, jadi ketika mau bersihin kotorannya ya cuci tangan, setelah itu cuci tangan. Terus kalau mau ngasih makan ya cuci tangan. Nah ini gue setelah mau bersihin, gue mau ngasih minyak ikan, dan ini gue kasih setiap hari. Per kucing gue kasih 2 piece biar maksimal. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi minyak ikan yang bagus atau emang sama aja ya, boleh komen di bawah ya. Karena gue beli yang low budget ini sekitaran 500 piece, itu cuman gak ada 40.000, di bawah 40 ribuan. Jadi lumayan murah. Terus yang menurut kalian gimana kalau misalnya ini kan gue ngasih 2 piece ya, apa ada efek samping kah, atau ada aturan yang berlaku sama kucingnya, harusnya umur segini harusnya cuma 1 piece, harusnya 2 piece atau 3 piece. Kalau lihat di itunya sih emang 2 piece per 3 kilo atau 3 kilo ke atas ya. Cuman kalau yang kitten ini kan emang masih 1 kiloan, 1 sampai 2 kiloan, jadi harusnya emang 1 doang ya. Cuman gue kasih 2 sih. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman kalau menurut kalian cukup 1 aja, boleh komen di bawah ya. Baiknya 1 atau 2 kalau masih kitten. Terus ini juga sebenarnya gue mau lepas adopt, karena ya mungkin dari segi finansial juga sebenarnya cukup, cuman mungkin lebih ke yang lain dulu ya. Makanya kenapa gue pakai KF Beauty, ya meminimalisir budget yang berlebihan juga. Tapi sama aja kok, yang penting kita rutin bersihin kandangnya, rutin kasih obat kutu, tetes kutu, atau obat cacing. Jadi insya Allah kucing kita juga aman dari penyakit-penyakit. Terus jangan lupa juga dijemur, dan kebetulan nih rumah gue kalau pagi kena sinar matahari, jadi otomatis sudah kejemur semua mereka. Jadi alhamdulillah masih sehat. Dan sempat waktu itu pernah sakit juga, mereka pada pilek. Gue juga beli yang ada di Shopee itu cuman sekitar 50 ribuan untuk obatnya, dan alhamdulillah manjur kok, asal kita rutin ngasihnya setiap hari sekali, dikasih setelah makan atau sebelum makan, itu bebas, tergantung kita konsistensi untuk bantuin mereka biar cepat sembuh. Terus sambil dijemur juga, karena kan namanya virus pilek batuk itu nular. Apalagi gua kan kandangnya yang kaca ini kan digabung sampai 3 kucing ya di dalam, jadi yang satu kena yang lain ikut kena. Dan waktu itu emang lumayan merepotkan juga, karena dikit-dikit bersin. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Terus untuk karakternya emang mereka aktif semua, jadi nggak ada yang males gitu. Terus untuk ibunya ini belum lama gue pacak juga sama British Shorthair yang
warna coklat. Terus sekarang juga masih proses promil sih. Ya semoga aja jadi, doain aja ya teman-teman. Oh iya, kalian kalau misalnya ada saran atau sesuatu yang bisa di-share boleh di komen ya. Ya misalnya cara pelihara British Shorthair yang hemat budget gimana, terus perawatan yang gak harus mahal tapi maksimal gimana, itu bisa di komen ya. Karena gue bukan orang yang tahu banyak soal kucing ras, karena gue juga baru setahunan melihara kucing ras, jadi gue belum tahu banyak gimana cara ngerawat mereka yang baik dan hemat budget. Dan ini udah selesai, gue tinggal ngasih makan. Ini gue ngasih makan pakai ayam yang direbus terus disuir kecil-kecil. Nggak setiap hari, cuman seminggu bisa 2-3 kali. Ya biar nggak bosan aja mereka makannya. Jadi ada variannya. Selain yang makanan kering ada raw foodnya juga gitu. Dan alhamdulillah mereka senang banget kalau raw food, karena mungkin amis-amis gitu ya. Soalnya ini gue nggak pakai apa-apa, jadi ayam dari pasar beli 2 kilo atau 3 kilo, ntar direbus baru disuir-suir kasihin ke mereka. Dan mereka paling doyan biasanya kalau raw food ini, karena baunya amis juga ya. Terus kalau untuk minumnya gue masih pakai air putih, air galon, karena kan saran dari dokter waktu itu juga pernah disaranin kalau kucing keras begini lebih baik dikasih air mateng, air galon, timbang air pam atau keran ya, karena kan itu nggak mateng, rawan terkena penyakit juga. Makanya gue selalu sedia teko biasanya buat ngasih minum mereka kalau habis. Terus untuk vitamin gue belum banyak pakai vitamin ya, kayak yang penggemuk atau yang lain-lain, paling cuma minyak ikan sama biasanya Nutri Plus Gel itu, karena harganya juga nggak terlalu mahal ya. Kalau yang lain gue belum nyobain. Kalau kalian ada yang punya saran vitamin yang bagus bisa di komen ya di kolom komentar. Kali ini gitu aja. Gue juga udah selesai waktunya bersih-bersih. Jadi setelah beresin kotoran, kasih makan, kita cuci tangan, cuci kaki, beresin bekas makanannya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Balik lagi bersama Atur Squad di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cat lover.